Kita bertemu lagi, saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubune MSC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 23 Oktober kita memperingati beberapa orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Yohanes Capistrano, pengaku iman, dan Suster-Suster Ursulin dari Valenciennes, martir. Yang pertama, Santo Yohanes Capistrano, pengaku iman. Yohanes lahir di Capistrano, Italia Tengah pada tahun 1386. Ayahnya seorang perwira tinggi yang menetap di Capistrano sebagai utusan Raja Ladislaus. Sayangnya, ayahnya bersama 12 orang saudaranya dibunuh oleh musuh-musuh Raja Ladislaus. Rumah mereka pun dibakar. Hanya ia sendiri yang selamat. Pada umur 15 tahun, ia belajar ilmu hukum di Universitas Perugia. Ia belajar dengan tekun sampai tengah malam karena mau melampaui kawan-kawannya dalam berbagai bidang studi. Pada tahun 1409, ia menyelesaikan studinya dengan hasil yang gilang gemilang. Selama beberapa tahun, ia menjabat sebagai hakim di kantor pengadilan kota Perugia dan kemudian menjadi gubernur kota itu pada tahun 1412. Ia sangat dermawan kepada para pengemis. Sayangnya, ia tetap menaruh dendam kepada para pembunuh ayah dan saudara-saudaranya. Selama 15 tahun, ia tidak pernah berkomuni, meskipun selalu mengakukan dosa-dosanya. Pada tahun 1415, ia meringkuk di dalam penjara sebagai tawanan perang. Dalam percobaannya untuk meloloskan diri dari tahanan, ia jatuh dan kakinya patah. Pada hari ketiga di dalam penjara, ia mengalami suatu penglihatan ajaib. Ia melihat seorang imam Fransiskan yang diliputi cahaya surgawi mendatanginya. Yohanes takut, tetapi serta-merta ia berkata, "Aku tidak mau menjadi imam, apalagi menjadi biarawan." 8 hari kemudian, ia mengalami lagi penglihatan ajaib itu di dalam sel tahanannya. Namun ia tetap berpendirian keras sehingga ditegur dengan keras oleh seseorang yang ada di dalam cahaya ajaib itu. Maka akhirnya ia berkata, "Ya, saya rela melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dariku." Untuk membebaskan diri dari tahanan itu, ia harus ditebus dengan bayaran yang mahal. Kini ia menjadi seorang yang ditangkap Tuhan dan rela melakukan apa saja yang diminta Tuhan darinya. Ia rela meninggalkan segala-galanya, termasuk istri yang belum pernah digaulinya, dan masuk biara Fransiskan pada umur 30 tahun. Dalam masa novisiatnya, Yohanes belajar teologi dan menghayati suatu cara hidup yang keras. Ia banyak dicobai dan dilatih hidup dengan disiplin yang amat keras. Akhirnya ia ditabiskan menjadi imam dalam ordo Fransiskan. Ia menjadi seorang pengkhotbah keliling Eropa yang sangat berhasil. Doa yang tekun dan tapa yang keras menjadi dasar kerasulannya. Ia selalu berjalan tanpa alas kaki, kendati pun jalan-jalan tertutup es dan salju. Makannya hanya sekali sehari. Dengan khotbah-khotbahnya yang menarik dan menyentuh hati umat, ia berhasil mempertobatkan ribuan orang selama 40 tahun berkarya di seluruh Eropa. Di Austria, ia membawa kembali 12.000 orang heretik ke pangkuan gereja. Karena itu, para penganut ajaran sesat berusaha membunuhnya meskipun selalu gagal, karena ia selalu dilindungi Allah secara ajaib. Bersama dengan Santo Bernardinus dari Siena, ia berusaha membarui ordo Fransiskan, mempersatukan kelompok-kelompok yang bertentangan di dalam ordo Fransiskan, dan memajukan devosi kepada nama suci Yesus Kristus. Dengan devosi itu lahirlah kembali semangat iman umat. Yohanes menarik begitu banyak orang dengan gaya pewartaannya yang begitu menarik dan berhasil mempertobatkan banyak orang.
ketika Kaisar Frederick III meminta bantuan kepada Paus Nikolas V untuk melawan kaum Husites dan sekte-sekte sesat lainnya. Yohaneslah yang ditunjuk dan diutus ke Vienna pada tahun 1451 sebagai Inkuisitor Jenderal. Pada tahun 1456, sementara berada di Hungaria, ia melancarkan pewartaan melawan bangsa Turki dan membantu pasukan dalam memukul mundur pasukan Turki di Belgrad. Yohanes meninggal dunia di Villach, Austria pada tanggal 23 Oktober tahun 1456 dan dinyatakan kudus pada tahun 1724. Orang-orang kudus lain yang juga kita peringati pada tanggal 23 Oktober yakni suster-suster Ursulin dari Valenciennes martir. Pada tahun-tahun awal revolusi Prancis, suster-suster Ursulin di Biara Valenciennes, Prancis diancam dengan berbagai macam hukuman. Tercatat ada 11 orang suster di biara itu. Karena situasi semakin gawat, mereka mengungsi ke Mons, Belgia untuk mencari perlindungan. Pada tahun 1793, mereka kembali lagi ke Valenciennes ketika orang-orang Austria menjarahi biara mereka. Di sanalah mereka ditangkap oleh tentara-tentara Perancis dan dipenjarakan pada bulan September tahun 1794. Pada tanggal 22 Oktober tahun itu, 11 suster Ursulin itu, termasuk pemimpin mereka, Ibu Pilot, dipaksa bersumpah taat pada undang-undang revolusi dan dipaksa menyangkali ajaran iman Katolik. Akan tetapi, suster-suster itu dengan tegas menolak mengangkat sumpah yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Mereka juga dengan tegas menolak menghilangkan ciri kekristenan dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan anak-anak. Oleh karena itu, mereka diadili dan dijatuhi hukuman mati. Pada hari pelaksanaan hukuman mati, mereka maju ke tempat pembantaian yang sudah disediakan sambil memadahkan lagu Magnificat dan Te Deum. Mereka dibunuh oleh kaki tangan pemerintah yang anti gereja di Valenciennes, Prancis. Pada tahun 1920, Paus Benediktus ke-15 menggelari ke-11 suster itu sebagai beata dengan julukan bersama 11 martir Ursulin. Saudara, demikianlah orang-orang kudus yang kita peringati pada tanggal 23 Oktober, yakni Santo Yohanes Capistrano, pengaku iman, dan suster-suster Ursulin dari Valenciennes martir. Santo Yohanes Capistrano dan suster-suster Ursulin dari Valenciennes, doakanlah kami. Tuhan memberkati.